Oke, welcome back to Kedai Jajar YouTube Channel. Oke, kali ini kita mau nonton Alien apa teh? Romulus ya. Oke, jadi jadwalnya sekarang kita nonton di IMAX ya. Tadi udah beli tiketnya di MTX. Jadi sekarang kita mau langsung cetak aja. Oke, kita cetak tiket. Oke, sudah ada nih tiketnya nih. Ya, kita lihat tuh. Oke, ini Alien Romulus di IMAX. Jam 19.15 sekarang jam. Masih 20 menit lagi, tinggal nanti. Oke, kita mau sesi foto dulu ya. Alien Romulus IMAX XX1 Marco City. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke studio bioskop IMAX untuk nonton Alien Romulus 2024, perlu di subscribe dulu ya Kedai Jajar Rasa YouTube channel, di like juga video chat. Terima kasih. Oke, kita silakan untuk memasuki ruangan teater. Oh 6 yang ini ya. Oh udah ya kayak. Siap. Terima kasih ya. Bye. IMAX. Oke. Itu dia baru diomongin. Ih, pertama yang kita berarti. Ini udah sampai ujungnya ya? Hah? Udah ya. Wah, kita sudah studio IMAX ini. Wah, terus 40. Kita pada sayang, kita foto dulu. Buat itu. Oke, nanti kita lanjut ke video review nih Alien Romulus. Oke, jadi alhamdulillah kita udah selesai nonton film Alien Romulus 2024-nya. Jadi terakhir itu film Alien itu tahun 2017. Jadi kita nonton di IMAX XX1 ya. Marco City nih, kita masih di Marco City. Sekarang jam 10 udah sepi banget. Karena saya mau review. Jadi kita sama-sama lagi ngantuk lagi tadi ya, karena memang dari pagi juga kegiatannya kan. Ini juga untung nggak ngambil terlalu malam. Kalau jam malam kita selesai jam 12 malam udah. Awalnya sih tadi pokoknya kayak settingnya nggak tahu ya tahun berapa ya, Ya 2000. ada situ pokoknya 2100 lah gitu pokoknya. Ya awalnya tuh diceritain yang mana dulu ya? Ren langsung si Ren Oh langsung Ren ya? sama Andy Oh iya. mau pindah dari tempat mereka itu, jadi kayak mungkin apa ya, di suatu planet bukan di bumi lagi lah istilahnya. Jadi kan memang gini, kalau Alien itu basicnya bumi ceritanya sudah hancur gitu. Mereka sudah di atas tahun 2100 rata-rata. Jadi memang udah bisa nemuin planet-planet lain yang atmosfernya, terus gravitasinya, airnya gitu, suhunya sampai sama dengan ke bumi. Jadi beberapa, kita udah, manusia itu udah tersebar ke seluruh jagat raya lah gitu, udah dari beberapa planet. Nah ini si Ren sama si Andy ini ceritanya pemeran utamanya ya, pemeran utama pertama dan kedua. Jadi ada satu planet. Nah si Ren ini ceritanya kerja di pabrik itulah, pabrik ini. Cuman emang kayaknya ya pertama yang pada akhirnya semuanya nggak akan bisa pergi dari pertemuan itu. Kayak dia dibilangnya kontrak udah habis, ternyata nambah jadi 6 tahun lagi gitu-gitu sih. Harus kayak ngabisin masa kerja di situ dulu, baru boleh dia pindah ke tempat lain. Padahal dia pengen banget ke namanya Java 3 gitu. Nah si Andy ini sama si Ren ini, jadi si Andy ini bukan manusia sebenarnya, bagus ciptaan gitu, kayak simbiotik aja, manusia yang mesin robot lah gitu ya, dibikin dia bikin ditemuin sama bapaknya si Ren di tempat sampah waktu itu, terus diambil dan diprogram untuk melindungi dan menyelamatin Ren dari, pokoknya menyenangkan buat si Ren lah gitu. Ya, pokoknya awal cerita dia si Ren nggak bisa, jadi kerjanya ternyata masih 6 tahun lagi, terus dipanggil kontak sama temennya, disuruh datang ke kapal gitu kan, gua menemukan sesuatu nih, lo harus datang gitu. Akhirnya si Ren sama sini datanglah ke kapal itu. Langsung aja di situ diceritakan ternyata si temennya Tyler dapat informasi atau dapat, mereka ada tuh timnya ya, si Tyler, si Cina, terus si Kai adanya, terus siapa lagi situ yang wrestling? George. Terus kalau si Rifaga pada, kalau yang si Cina itu Rifaga gitu, karena itu yang pilot. Navarro. Ya jadi gitu. Katanya jadi mereka harus nemuin kapal Romulus ini, kan judulnya emang Alien Romulus dan Station dari yang zaman ternyata alien pertama itu gitu. Dia nemuin ada di situ, ada 5 kotak pembeku lah gitu, karena memang zaman-zamannya orang tuh bisa membekukan diri, nanti bangun lagi berapa ratus tahun lagi, berapa puluh tahun gitu. Sebenarnya buat senjata mereka ke Rifaga 3 itu kita jaraknya Rifaga jaraknya itu jauh banget lah gitu. Bahkan membutuhkan berapa 9 tahun nggak salah ya perjalanan gitu kan. Satu-satunya cara mereka bisa berhasil ya dengan dibekukan gitu. Udah lainnya setelah diraih dan berakhir si Ryan sama si
Agus. Kok Agus sih? Andi itu pokoknya semuanya ikut aja berangkat lah mereka. Ternyata mereka punya kapal pesawat angkasa. Berarti bukan orang miskin, mereka itu orang kaya itu. Gila mereka ke kapal Romulus tuh gitu kan. Ya akhirnya sampailah mereka di kapal Romulus. Kamu ada temen nggak? Tadi ada temen ke situ. Awalnya tuh si Ren tuh nanya, penasaran lah kenapa harus ajak Andy gitu kan. Iya. Maksa mereka si Bjorn itu juga maksa banget. Sebenarnya malah ada pertanyaan sama si Ren itu, kenapa aku harus ikut gitu. Nah, tapi jawabnya ini sebenarnya bukan lo yang harus ikut gitu, tapi si Andy ini tentang Andy-nya karena memang butuh tenaga sidik jari lah sebenarnya itu Si Andy itu kan dia memang buatan perusahaan ya, perusahaan terus terbesar sama Connect itu, jadi kayak kenal sama sistem-sistemnya itulah si Romulus itu. Jadi kalau dia apapun pencet apa segala macam ya, dari jarinya si Andy kan diterima gitu. Kalau mereka kan nggak bisa. Buat masuk ruangan, buat proses semua ini lah. Makanya gitu. Pokoknya pas di sana nanti ya gitu lah. Ya. Lanjut. Ya terus pokoknya mereka nyampe lah gitu. Si Romulus. Dan itu langsung tentang itu kan udah kapal mati jatuhnya, kapal yang udah lama tahunan nggak dipakai lah gitu, tentang gravitasi gitu kan pas masuk. Hanya yang masuk itu si N, karena yang perlu aja kan si Tyler, terus si George sama si Andy gitu, bertiga tuh yang mereka masuk ke kapal setelah di deck diikat lah kapalnya ke kapal utamanya. Terus ketemu langsung udah masuk, ketemu langsung 5 pot yang buat membukukan perjalanan. Nah cuman setelah 5 pot itu berhasil yang ditargetkan mereka, cuman ternyata waktunya cuma tinggal 3 tahun gitu. Karena perjalanan ke Ivaga itu aja, Ivaga 3 dia kira 9 tahunan. Nah, akhirnya si potnya tetap diambil, dikirim ke kapal mereka. Tugasnya si Navarro tuh untuk nangkap potnya, terus tugas si Andy, si Tyler sama si George itu mereka cari tenaga fusi buat ngehidupin potnya kehidupan biar bisa dapat tahun lagi. Akhirnya berjalanlah rencana mereka gitu kan, sampai ke mana teh? Ke ruangan yang memang ada alat atau untuk tenaga di waktunya itu gitu. Dan ternyata di situ sebenarnya adalah red room atau red zone lah gitu. Memang ketika masuk sih ada pakai sidik jari Andy bisa tuh, tapi ketika mau keluar, jadi pas lagi udah masuk, pas mau ngambil si Bjorn itu pokoknya kena pembekunya kan gitu kan, sakit ya. Nah cuma dari situ alertnya nyala, jadinya pintunya langsung ketutup tuh. Bahkan sekelas Andy yang memang robot perusahaan, dia nggak bisa ngebuka karena memang ternyata untuk ngebuka pintu itu harus ada sidik jari yang levelnya lebih tinggi lagi gitu. Ternyata itu memang bukan ruangan biasa, ruangan khusus gitu yang nggak boleh dimasuki. Di sinilah awal mula petaka dimulai. Ternyata karena di situ kan chaos ya, alertnya nyala, suhunya naik semua tuh, sedangkan mungkin kayak alien kecilnya tuh bisa keluar dari itu kalau misalkan suhunya di atas 100 derajat Fahrenheit atau Celsius lah gitu kan. Itu caranya lagi masih di ruangan itu, mereka nggak bisa keluar tuh, udah karena kunci kan, dan harus pakai sidik jarinya yang lebih tinggi lagi. Akhirnya minta tolong lah si Tyler ke si Rion ya, itu sih yang harus utamanya Ren sama si Navarro minta tolong gitu, maksudnya sini deh gimana caranya nih gitu. Dia juga nggak tahu caranya soalnya harus. Nah cuman ternyata ada robot yang di atasnya si Andy gitu, diambil chipnya lah gitu. Terus akhirnya chipnya dimasukin ke si Andy, bisa lah tuh pintunya kebuka. Cuman alien kecil-kecilnya udah mulai tersebar, dan pertama yang diserang itu si ini Byongnya, yang diselengkat itu kan, yang disebut diserang juga gitu. There is something in the water, gitu. Ada sesuatu di dalam air. Tapi akhirnya bisa keluar tuh, semuanya bisa keluar. Cuman di alien kecilnya makin kejar-kejaran, jadi setiap ruangan dikejar lagi. Sampai pada akhirnya di ruangan terakhir ada satu alien kecil yang bisa lolos dan masuk ke si tubuh si Navarro. Nah itu pertama kali nih si Navarro yang termasuk. Tapi itu mulai berubah ya, maksudnya sikap si Andy itu kan awalnya pas lagi sebelum mereka berangkat sama Tyler sama teman-teman yang lain tuh, dia tuh kayak, kita tadi awalnya ngirain dia tuh kayak anak autis ya, kayak abis tengah kan ternyata dia robot. Nah ini dia berubah lagi nih karakternya pas setelah dia dimasukin chip itu. Dia langsung tunggu kan Navarro udah diceplokin sama alien di mukanya gitu, jangan, dia tuh kayak memberikan nafas atau memberikan oksigen kepada si Navarro deh kayaknya, biarin jangan dulu, malah didiemin jadinya si alien itu nyeplok di mukanya si Navarro itu. Tapi aku nggak tahu itu apa, dia mau memberi apa di situ, nggak taunya kan udah dibiarin aja tuh akhirnya kan. Jadi gini sebenarnya kayak setiap simbiotik robot kayak gitu tuh kayak si Andy punya satu perintah utama gitu. Dia awalnya kan perintah utama dari bapaknya dibikin untuk melindungi atau menyenangkan si Rain gitu. Nah cuma setelah dimasukin chip yang versinya level lebih tinggi, tugas utamanya berubah dari harusnya menyenangkan Rain, terus berubah menjadi harus menyelamatkan misi perusahaan gitu. Yaitu misi perusahaannya itu ya membawa bukan antigen, apa sih disebutnya tadi? Ya pokoknya genom sempurna lah ceritanya, yang genom sempurna yang nggak bisa bikin ceritanya bisa buat manusia menjadi nggak lemah lagi gitu, kekuatannya sempurna lagi, nggak bisa sakit gitu. Masih gini nih pokoknya tentang film Alien Romulus ini.
dari menit keberapa udah tegangnya tuh, makanya beberapa youtuber atau beberapa penilai film, kritikus film tuh bilang semua ini salah satu film tertegang ya di tentang alien tertegang gitu, karena memang dari start sampai akhir gitu. Pokoknya kalau diceritain mah udah seru banget karena setiap adegannya tuh memang tegang semua gitu kan. Gimana lagi nih yang diceritain ya? Itu tadi lanjut. Oh, lanjut lagi aja. Iya. Ya itu kan Navarro, ternyata udah di Navarro memang jadi ituan. Tapi dia udah diingetin sebenarnya bunuh si Navarro gitu kan, maksudnya si yang itu yang bilangin yang robot lebih tertinggi dari Andy itu ya Bapak Samsi, nggak tahu pokoknya kayak misalnya itu tadi. Terus itu dari alien yang sebelumnya gitu robot. Terus si Navarro ini kayaknya pacarnya si Bjorn ya, jadi kayaknya dia nggak mau terima tuh. Si Andy tuh emang udah mau bunuh si Navarro tuh pas udah dilepas situnya, karena kayak dia kayak udah terinfeksi gitu, terindikasi si Navarro itu udah kayak terindikasi kena si aliennya itulah gitu. Bunuh aja, dia bisa membahayakan kalian kecuali kalian ingin dibunuh oleh dia gitu. Akhirnya si Bjornnya itu nggak terima kan, dia langsung kabur tuh sama si Navarro berdua. Ngejar lah kan si Tyler, si Andy sama si Sharon-nya itu kan. Sebenarnya si Bjorn dan Navarro ketakutan karena si Andy tugas utamanya udah ngebunuh si Navarro gitu, karena dia di dalam tubuhnya udah pasti bakal jadi bisa penyebab kematian semuanya gara-gara alien udah menaruh benih di badannya Navarro. Udah tuh akhirnya kan dia bisa tuh, akhirnya si Bjorn sama si Navarro nampek lah tuh ke kapal induk yang pertama kan. Yang punya mereka ya. Yang utama yang punya mereka. Hampir mau dilepasin, jadi kayak ditinggal udah lepas, sama si ditinggal Tyler sama si Andy tuh. Jangan tinggalin kami lah gitu kan, kata si Taylor, kan nggak bisa gitu. Ya udah matiin dulu tuh si robotnya. Navarro ya, maksudnya gitu. di normalin dulu si Andy-nya. Si Andy-nya suruh dibunuh sama si Bjorn-nya itu. Nah, nggak lama kan, bener aja si Navarro tuh tiba-tiba kayak kejang-kejang gitu, keluar busa di mulutnya. Jadi di kapal mereka ada 3 orang tuh, si Navarro, si Bjorn sama si Kai, adanya si Tyler yang kebetulan lagi tidur juga itu kan dan lagi hamil. Akhirnya si Kai teriak-teriak sakitan di ruang pengemudi gitu kan, ruang supirnya. Terus si Kai datang tuh, di situ si Kai kondisiin, si Bjorn nggak salah kayak hilang aja ya di situ. Pokoknya kan situasinya kayak gitu tuh. Ya, akhirnya si Kai yang jadi nemenin si Navarro di akhir kehidupannya. Ya, kejadiannya seperti film permainan rata-rata ya, ditaruh benih di badannya, terus dari badannya itu dia ngambil semua jaringan organ tubuhnya buat tumbuh kembang aliennya dan langsung jadi, pertama malah jadi bayi dulu, bayi alien gitu. Kecil. Masih kecil. Cuman akhirnya si Navarro mati di sini. Terus lanjut kemana lagi tuh habis itu? Udah, terus abis itu tiba-tiba di pojokan itu ada kayak, kita tadi nggak tahu ya, kalau aku ngirainnya itu kayak bangkai alien ya. Waktu itu tiba-tiba nggak tahu si Bjorn itu ngambil kayak senjata terus ditusuk ke si bangkai aliennya itu. Tapi malah ngeluarin itu darah, tapi kok kayak cairan asam gitu. Jadi kena ke bagian pesawatnya itu jadi pada meleleh. Jadi pokoknya yang dari Navarro itu kan masih baby itu, baby alien. Nah, itu kayaknya dia langsung berubah jadi kepompong dulu sebelum jadi alien dewasa. Mereka biasa ditembok gitu kan. Nah, itu proses pembentukan alien yang supernya kayak gitu, jadinya setelah dari bayi pasti dia bikin kepompong dulu. Filmnya kalau ini aku bilang ngegeles ya. Iya, kalau ini kan tentang tegang, jijik, terus sadis, pokoknya penuh darah, penuh adegan-adegan brutal lah gitu sih. Pokoknya kalau tadi juga ada anak kecil kan yang ikut nonton, keren banget itu. Jadi bukan disarankan untuk iya di atas 13 tahun boleh. Memang karena adegannya banyak yang kurang baik lah buat ditonton anak-anak. Itu aja kalau yang punya anak, jadi kalau bisa jangan dibawa anaknya gitu. PG 13, parental guide 13. Berarti itu 13 tahun aja harus didampingin orang tua. Ya sih didampingin ya anaknya tadi ya. Ya itu terus akhirnya malah si Bjorn itu malah mati dibunuh alien yang itu gara-gara dia ngeluarin kayak ketimpa, terus sangkanya udah berhasil, katanya ketusuk sama ketimpa air liurnya yang emang jangankan badan orang, besi aja pada sama kapal mereka aja hancur gitu. Jadi udah mati tuh, Navarro mati, Bjorn mati. Udah tinggal si Kai-nya itu. Si Kai-nya bilang sama kakaknya tolong. Nah, cuman gini, pas lagi proses si Navarro mati itu, Navarro sempat tendang kemudi pesawatnya. Jadinya pesawat tuh ngiterin kapal Romulus, yang kapal induknya, terus menyerang tenaga bakarannya gitu, kebakarannya atau bensinnya lah meledak. Yang tadinya juga dia kan di kapal Romulus itu ada di sekitar cincin planet itu ya, yang tadinya berapa 33 jam jadi tinggal berapa menit lagi karena memang gara-gara ledakan itu jadi makin. Terus lanjut ke kapal mana? Romulus ya berarti ya. Kan akhirnya kapal mereka tuh ya kan kayak minta tolong, kapal itu ngiter-ngiter kapal pesawat Romulus, akhirnya jatuh di salah satu bagian dari kapal Romulus gitu. Untungnya sih bagus ya, nggak kemana-mana terbangnya, masih ke situ-situ, berarti masih lanjut syutingnya. Minta tolong, terus akhirnya kan perjalanannya kayak dibagi dua tuh, si Tyler, si Rain sama si Andy bertiga, si Kay kan sendirian kan. Akhirnya di satu titik ketemu tuh kan, si Kay-nya itu. Tapi nah gini pokoknya akhirnya si Andy kan karena punya misi bawa genom itu, gua akan ngebawa lo semua ke kapal pertama kita, cuman harus bawa genom dulu, berarti terbang genom dulu pertama. Di situ dijelasin lah basic-basic kenapa genom ini kesempatan buat manusia gitu. Terus lanjut gituan ya, berarti mereka perjalanan tuh dari kapal bawa genom buat ke itu. Pertama itu ketemu ruangan yang semuanya perlu alien kecil gitu. Cuma si Andy tahu caranya supaya kita bisa ngelewatin, harus suhu tubuhnya tuh sama dengan ruangan. Yang penting itu jangan panik atau ini yang bisa meningkatkan suhu tubuh kita sendiri. Kayak gitu. quiet place lah. Quiet place. Jadi akhirnya suhu ruangannya direndahin, mereka bertiga jalan. Kalau si Andy kan memang robot, dia nggak punya suhu atau nggak punya deg-degan lah gitu. Jadi tinggal si Andy
tinggal si Tyler sama si lupa mulu sih Ren yang harus tenang jalan. Nah cuman di pertengahan jalan mereka gini-gini gitu ya nggak boleh harus tenang. Si Kay telepon dan akhirnya si Tyler harus angkat karena si Kay udah dalam posisi terpojok lah gitu dengan alien di kapal mereka. Udah akhirnya di situ si langsung mati di situ sih kayak nggak salah ya? Belum. Oh ya kan belum. dia nyari kunci. Oh iya. Kan udah lewat. Itu ngasih kunci dulu kita ngebuka. Ada kuncinya, cari dulu yang benar. Tumben itu perempuan tapi nggak bisa nyari kunci. Ada kata kakaknya tuh. Si Tyler kan cowok padahal ada di situ kuncinya. Ya udah dia selamat tuh. Terakhir tuh John yang jatuhin tuh kuncinya. Jatuhkan akhirnya kan mereka. Si kayaknya berhasil ngelewatin pintu yang pertama, lari-lari jatuh ngejengkang. Nah ini si Tyler sama si siapa namanya? Ren. Karena si Tyler tegang kan, jadinya si aliennya semuanya ngebaca. Si Andy dengan kayak film-film ngomong run, nah langsung lari mereka bertiga dikejar gitu kan sama si alien. Terus lanjut lagi kemana tuh? Udah mereka selamat, terus akhirnya pas lagi di satu titik ketemu ada si Kay itu. Oh iya, akhirnya ke ruangan ke kapal utama mereka gitu kan, ke kapal mereka lah gitu. Cuman akhirnya terpisah lah pintu, si Kay di ruangan sebelah, si Andy, Tyler sama si siapa sih Ren itu. Nah cuman di sini si Andy punya perhitungan dengan dipengaruhi si tua juga situ yang seniornya kan. Kalau dia udah nggak ada harapan hidup. Soalnya di belakang kayak itu ada alien itu tuh yang tadi bisa darahnya cair asam. Dan si alien juga memang udah tahu dari dulu tuh kalau misalkan selalu cari peluang terbaik untuk dapetin bakin banyak manusia. Hitungan si Andy kalau misalkan buka pintu 2 detik, tutup pintu 2 detik, berarti detik itu cukup buat alien masuk ke ruangan itu dan ngebunuh mereka semua. Gitu. Kiranya aliennya di sini udah bisa memperhidupkan semuanya. Itu nggak dibuka? Iya, ada nggak dibukanya si kayak di situ tentakan mati si Andy digampar sama si Ren. Sebenarnya lebih tepatnya di bawah. Jadi kayak si aliennya itu kayak punya buntut ya, kayak avatar gitu. Jadi di bawah. Kita ngeliatnya kayak ditusuk ya, cuman kayaknya itu di bawah jadi. Iya. Terus ya udah, kamu jahat loh. Itu digampar loh sama si Ren si Andy itu. How could you? Maksudnya kamu tega banget dia lagi hamil loh. Dia mau apa namanya? Dia punya bayi. Dia bilang gitu kan. Udah tapi dibiarin tuh. Iya. I'm so sorry. Dia cuman ya udah sih. Karena tahu itu juga pilihan terakhir yang kita buka kita mati semua. Yang masukin chipnya juga si Ren karena kebutuhan gitu. Dia juga harus tahu gitu ketika masukin chip dengan level yang lebih tinggi dia akan punya misi yang baru gitu. Misinya bukan tentang si Ren lagi. Lalu mereka di sini petualangan tinggal bertiga ya, dengan kapal mereka yang dikuasai oleh satu alien tadi. Mana hanya misinya kemana lagi? Udah tuh yang ke tempat yang biru-biru itu, yang ada biru-biru. Biru-biru yang apa? Yang ada di kakinya mereka ada. Oh ya, udah jadi mereka masuk ke ruangan. Kayaknya mereka tuh ke cari alternatif gitu kan, jadinya alternatif jalan lagi kan ya, buat ke sisi lain kapalnya gitu kan. Hanya nemuin ruangan yang ternyata di situ adalah sarang-sarang alien yang udah. Jadi tadi alien-alien kecil itu ngumpul setiap jasad dan satu alien kecil dapat jasadnya jadi bikin kepompong-kepompong itu kan buat kayak tempat beranak gitu. Ya. Mereka metamorfosisnya gitu. Kalau yang manusia gitu. Kalau si Kay ya, cuman badannya kan yang dijadiin sarang. Si Kay itu kayaknya kenapa nggak jadi karena dia lagi hamil. Jadi bagi si alien itu dia udah mempunyai alien lain gitu. Makanya si Kay masih hidup, yang lain udah hancur semua, udah mati semua gitu. Di situ dan versinya alien ternyata udah alien dewasa semua yang air liurnya udah bisa bahaya semua lah gitu. Si Andy Tyler ini pilihannya waktu itu lewat lift atau lewat situ kan, ternyata lift nggak bisa ya awalnya kan ya, biasanya dia ke pojok gitu. Udah kata si Ren gini, kita balik aja lah, itu satu-satunya cara. Terus tiba-tiba Tyler diem, kita juga bingung kenapa diem gitu kan, ternyata dia sebagai kakak ngedengar suara si Kay dari jauh gitu, yang lain mah nggak ada dengar gitu. It's Kay gitu, langsung lari dia ngelewatin semua kumpulan kepompong alien itu kan, udahlah. Tapi dia ketemu si Kay gitu, cuman karena si Kay posisi terlalu di pojok gitu kan. Kehilangan darah. Iya, kehilangan darah, cuma jadi kehilangan darah. Tapi masih hidup, udah di bawah ya. Di bawah. Akhirnya bisa tuh berhasil ke lift. Nah si Tyler sini mati kan ya, langsung ya. Ya, pas selamatin si Kay gitu kan di lift. Si Andy si Andy kayak dipeluk sama aliennya kan kalau si Andy, tapi nggak diapa-apain dia mah, cuma lagi kejang-kejang karena dipukul sama si Tyler ya. Ya, pokoknya sih udah kejang-kejang aja gitu si Andy. Nah, ini yang berhasil kan si Tyler mati, si Andy kejang-kejang, siapa sih namanya? Ren sama si Kay naik lift tuh, cuman si Ren masih mikirin si Andy yang lagi kejang-kejang. Hanya si Ren nyuruh si Kay, udah lo balik aja ke kapal sendiri dulu gitu. Langsung ke pot, terus langsum aktifin aja nih bawa genom yang untuk perusahaan gitu, ngarahin ke IVA dari ketiga kan gitu kan. Oh iya, pas awal sebelum itu nih penting. Pas yang lagi pertama kali nemuin si Kay itu, ya udah pakai aja genom manusia sama genom tikus itu hampir sama kata si Andy kan. Terus tapi kayaknya si Ren itu curiga, jangan nggak usah dia pakai masuk aja ke dalam pot itu, dia bilang. Makanya itu kan disuruh ke pot itu kan. Cuman informasi itu si Kay dapat ngedenger gitu kayaknya. Makanya udah ntar dulu. Pas lagi itu kan udah si Kay ke pot, si Ren hanya balik lagi ke jamatin si Andy gitu. Si Andy chipnya tuh dilepas tuh yang level tingginya, jadi benar-benar si Andy lagi gitu kan. I'm so sorry sampai ngomong si Andy. Si Ren juga dia minta maaf juga. Udahnya petualangannya tinggal berdua nih. Si Kay udah balik ke kapal udah di kapal gitu. Di sini tuh petualangan si Andy sama si Ren
kacau. Karena kenapa? Alien akhirnya dari berapa alien atau sampai ada 10 alien lah gitu yang udah dewasa, yang udah hitam-hitam tuh mereka terpojok gitu. Nah, sampai pada akhirnya mereka pasrah gitu, udah mau mati aja lah gitu. Akhirnya bercanda-bercanda kan, ada kan lelucon terakhir untukku, kata si Ren gua sama si Andy, ada yang lucu-lucu. Kemana ada di bahasan lelucon mereka ada tentang gravitasi gitu, yang akhirnya bikin si Ren mikir kayaknya satu-satunya cara kita selamat sekarang cuma pakai gravitasi gitu kan. Dia punya senjata si Ren, tapi nggak boleh ditembak kalian ya, karena bisa cairan darah mereka tuh bisa tembus ke kapal, dan kapal bisa jadi sudah terlalu angkasa gitu, maksudnya angin dikomprensi gitu. Pokoknya anginnya jadi kacur-kacuran gitu. Cuman si Ren ada penakal tentang gravitasi tadi. Kalau gravitasi itu kan kita bisa tetap nembak, tapi darahnya nggak langsung turun gitu kan, jadi ngambang di udara juga gitu. Jadi nggak ada gravitasi. Dimatilah gravitasi sama si Ren. Di situ pertarungan mereka dimulai antara si Andy, si Ren sama para alien. Itu kayaknya yang keren banget sih, soalnya biasa satu lawan ribuan prajurit gitu kan, ini berdua lawan sendiri malah jadi lawan beberapa alien gitu. Jadi si Andy pegangin si Ren nembakin aliennya. Kan emang senjata udah otomatis tuh nggak bisa salah lah, pokoknya udah pasti berhasil gitu, karena otomatis udah sekeren itu. Ditembak-tembakin aliennya, nah di situ berhasil. Jadi ternyata darahnya nggak ada yang kena ke bawah dulu gitu, jadi ngabang semua. Itu akhirnya pertarungan. Nah cuman udah ketembak semuanya, mereka tuh harus berjalan ke lift juga kan buat keluar kan, atau kembali ke kapal mereka. Nah jadi dengan mengambang gitu, dengan menghindari semua darah si alien. Berhasil sih kan udah ya. Terus kamu coba tambahin. Udah mati, itu ada aliennya nih Mas. Iya udah, pokoknya semuanya. Liftnya jatuh, akhirnya terakhir. Ya, nah terus akhirnya ke lift. Ya. Udah pokoknya semua aliennya tadinya mati pakai lift dan kali hancur semua tuh, sampai terus kebuka juga akhirnya. Kapal utama. Terus terakhir itu ada ketemu si Kay ternyata, tapi udah nusukin genom itu kan, karena memang dia udah merasa tidak apa tuh. Terus akhirnya ini sih yang serem di sini nih, ketegangan utamanya. Ya, dia di dalam pot, ternyata beberapa waktu lain terus si potnya alarm keselamatan nyala gitu, tentang berarti kan harusnya sakit pasiennya, ternyata yang di dalam pot ternyata di situ si kayak udah lahiran alien. Ada pertamanya keluarnya cangkang dulu, cangkang keluarin kan sama si Ren, kayak cangkang alien doang gitu. Dibawa ke bunker yang bawa kapal. Tapi pas balik lagi udah nggak ada. Di mana nih si anaknya itu, tanda kutip ya? Waktu dia hilang anaknya, udah tinggal cangkangnya doang kan. Masih ketemu pertama kali gimana ya? Oh, terus pas lihat si kayaknya udah keluar dari pot, udah berdarah-darah di potnya itu kan, si Andy kan kebangun tuh, tiba-tiba kebangun, dia lagi dicas ya? Gimana sih pas yang terakhir itu? Oh si Andy ya? Iya, terus dia ngeliat si kayak berdarah-darah, atau dia ngeliat si kayaknya itu kayak kaget ngeliat belakangnya si Andy, nggak tahu. Iya, alien manusia pertama ya. Slenderman nggak? Kalau Slenderman ya itulah itu. Dengan setinggi Avatar ya, Avatar biru. Ada itu apa sih kalau ngikut dari tulang belakang kita tuh? Ya. Ekornya gitu. Kayak Hulk versi ini ya. Bengkok gitu. Slenderman tapi manusia, alien tapi punya buntut gitu. Pokoknya udah hidungnya kayak Voldemort. Iya, ngerikan lah gitu. Kayak ayam pop gitu. Si Andy nggak salah langsung di-cut lehernya tuh sama sikunya kan ya. Ya makanya dia udah pendarahan si Andy udah. Jadi tinggal si Kai juga di sini hanya mati dimakan sama anaknya sendiri. Nah, jadi dia buat cemilan gitu kan. Ya Allah. Sama anak alien. Ya, jadi terakhir itu si Ren harus mempertaruhkan nyawanya gitu kan. Pakai pertama itu dibekuin dulu, ternyata bekunya nggak benar, ketembak ke seluruh ruangan, termasuk ke ruangan si Ren juga. Dan si Ren pakai baju luar angkasa buat bisa napas lagi dan menghangatkan tubuhnya gitu kan. Jadi rencana terakhir buat ngebunuh si alien manusia ini yaitu adalah dilepas kargo bersama dia di semuanya gitu kan. Si Ren ngikat baju planetnya sama tali supaya di kapal utama. Kapal kargonya, wah udah pokoknya berhasil dilepas itu kargonya, aliennya juga jatuh, si Ren akhirnya kembali ke kapal utama dan langsung udah situ tadi ya. Ada tapi enggak? Enggak, terakhir dia kayak bikin laporan. Ya. Dia mau balik ke Ivana Liga. Jadi nggak finish itu, jadi si Ren sama si Andy masih bisa diselamatin gitu karena dia kan bukan manusia, itu mah pasti bisa disembuhin. Si Ren juga masih ke pot juga, cuma dengan catatan terakhir gitu karena perjalanan udah berapa tahun gitu. Udah pokoknya berhasil semuanya, tegangnya fix dari awal sampai akhir ini film sesuai prediksi kata-kata pembaca film lah gitu di mana YouTube dan mana. Udah kita langsung ke rating deh, udah nih filmnya tegangnya keren dapet ya. Walaupun sempat ngantuk gitu karena kita udah capek banget dari pagi gitu. Kamu berapa tadi? Sebenarnya nggak selalu suka ya film Anis, karena dilihat dari itunya. Pasti itu tuh kan tentang survival ya, berarti survival. Atau pokoknya kalau film-film survival sebenarnya kasihan gitu. Ya, tapi pasti pada mati semua. Tadi juga kalau pikiran kita mati semua sih udah mati aja lah gitu. Ya, karena mustahil banget. Tapi ya memang ya karakter filmnya kayak gitu. Cuman ya so-so lah 7,5. Ya. Kalau dia kan memang jadi ceritanya itu yang dijual itu cerita tentang ketegangan. Artisnya emang nggak ada yang terkenal pisahan gitu kayak film-film sekarang Transformer dijual ceritanya CGI-nya, science fiction-nya itu yang paling keren gitu kan yang udah dijual situ aja. Kayak saya 8 deh. Lumayan soalnya apa capek gitu. Ini kapan selesai nih? Hidup lagi gitu. Terus tegang lagi kayak gitu sih. Oke,
kayak Alien Romulus 2024 keren-keren. Kita juga nggak ada rencana mau nonton gitu, tapi karena belum jadi nih, nunggu yang oke, kita aja dari saya 8 dari yang 7,5 berarti ya. Oke, thank you for watching this video. Di edisi kita nonton Alien Romulus 2024 di IMAX Marvel City. Udah mulai rapi-rapi. Tunggu film-film kita selanjutnya, nonton bioskop lainnya. Thank you for watching this video. The next video ada aja saya channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.